Waktu Xiao Yan pulih tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di Gunung Petir. Segera, banyak sosok lincah melintas dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berpisah. Posisi yang ditempati orang-orang yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari pavilion petir angin memang terlatih dengan baik. Mata Xiao Yan terbuka saat suara gong muncul. Dia secara acak melirik ke posisi yang ditempati sosok manusia saat dia berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Bang! Petir yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion petir angin. Ceka-ceka, pavilion petir angin memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang di tengah pasti Lei Zunzi yang dirumorkan, kan? Beberapa seruan bergema di tempat itu ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya tertutup janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar petir yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah dari Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala dari pavilion petir angin, yang bernama Lei Zunzi? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya menghadapi Douzun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu yang dia temui di Hall of Souls juga merupakan Douzun, Xiao Yan hanyalah segumpal kekuatan spiritual pada saat itu. Suos! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir saat Xiao Yan merasa takjub di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Zunze berjubah perak berdiri saat dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelinding. Pedang besar itu bergetar dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari pavilion 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun, semua yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada di level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak disangka bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan petir angin lebih awal hanya untuk berpesta dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat atmosfer stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya berdiri dengan hormat dengan tangan diturunkan. Hehe, si tua Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih bercak di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk.
Tiba-tiba, cahaya hitam pekat melesat dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Pavilion Musim Semi Kuning. Saat itu, diriku yang dulu tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunse sebelum dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak setuju dengan Huang Quan Zunse? Jian Zunse melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata pria tua berjubah hitam itu segera berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba menyebar dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunse mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunse baru saja terdengar saat raungan naga seperti angin ditransmisikan dengan bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao yang tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunse. Angin puyuh besar berwarna hijau tampak berkelap-kelip saat muncul di langit di atas stadion besar dalam beberapa tarikan napas. Angin puyuh bergetar dengan lembut dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok berkuda dengan angin sepoi-sepoi saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Ini sebenarnya Feng Zunse. Tanpa diduga, 4 Zunse, Douzun, telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzun, namun 4 dari mereka muncul bersama saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion sangat megah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Hehe, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir pertemuan besar kali ini? Kedua orang itu, yang terakhir muncul, secara alami menarik perhatian seluruh stadion, terlebih lagi untuk Xiao Yan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiao Yan telah bertemu dengan Mu King Luan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama pada wanita itu sebelum tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, samar-samar orang masih bisa melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia masih muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Douzun yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Ki Afinitas Angin, tetapi sikapnya tampak sangat halus, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Apakah dia Feng Zunse? Mata Xiao Yan perlahan menaksir pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunse ini cukup sering dari mulut Yao Lao. Orang ini bisa dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah menjalani situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia sangat menghargai hubungan itu seperti yang dijelaskan Yao Lao, Xiao Yan seharusnya bisa menjadi penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Lei Zunse dan Jian Zunse di kursi tersenyum dan menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Zunse tiba. Feng Zunse telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada ketiga orang lainnya. Makanya, kedua orang ini masih menangkupkan tangan dengan sopan meskipun mereka semua memiliki status yang sama. Namun, Huang Quan Zunse di sampingnya sepertinya memiliki konflik dengan Feng Zunse.
Setelah menyipitkan matanya dan menatapnya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia belum melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau tersenyum hangat. Dia membalas atas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak memandang Huang Quan Zunze di sampingnya lagi. Meskipun keempat pavilion itu takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quan Zunze ini. Selain itu, keteduhan dan karakter kejam pihak lain adalah hal-hal yang tidak disukai Feng Zunze. Setelah pasangan itu saling menyapa dengan sopan, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Dengan segera, kebisingan yang melesat ke arah awan menjadi benar-benar sunyi di bawah mata yang berisi cahaya petir redup itu. Hari ini adalah hari keberuntungan di mana Pavilion Petir Angin akan mengadakan rapat besar 4 pavilion. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung Pavilion Petir Angin saya. Namun, saya pikir semua orang sadar akan aturan Pavilion Petir Angin saya. Saya berharap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar saat diadakan. Suara samar Lei Zunze seperti guntur saat bergema di seluruh Gunung Petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah gemetar tanpa sadar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti petir yang pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Pencegahan menakutkan dari seorang elit Dou Zun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada suara yang tidak biasa yang muncul. Tangannya melambai dan gong yang jernih sekali lagi dibunyikan dengan tidak tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar saat gong muncul. Gelombang angin kencang bergema di atas stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Segera, banyak sosok muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Semuanya waspada. Munculnya orang-orang ini segera membuat pertemuan besar berubah menjadi satu dengan suasana yang sangat panas. Sorakan yang memekakan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka menyerbu ke langit. Akibatnya, awan gelap di kejauhan juga mulai bergelombang. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP bertukar pandang saat para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan dengan lembut mereka mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, lingkungan mereka mengeluarkan suara kepakan saat mereka menjadi kosong. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu tidak ada yang secara otomatis menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama pertemuan besar ini, masuknya Mu Qingluan dan 2 lainnya menyebabkan sorakan di stadion semakin melonjak. Suasana di puncak gunung dengan cepat memasuki suasana yang sangat bersemangat mengikuti pintu masuk mereka. Pekik! Jeritan derek yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang memasuki arena. Segera, seekor burung bangau besar berwarna-warni meluncur dari satu sisi puncak gunung. Sosok cantik menekan jari kakinya di punggung burung bangau besar itu. Sosok bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu secara alami adalah Feng Qier. Sikap mulianya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena langsung melonjak saat Feng Qier masuk. Semua orang tahu bahwa peluang wanita ini memenangkan pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qier muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP. Segera, Jian Zunze tertawa, sepertinya Lei Zunze benar-benar berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatan aslinya. Apakah Anda berencana untuk mengejutkan kami? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang Qian Zunze katakan?
Status gadis ini agak unik. Oleh karena itu, saya hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus memegang kursi teratas pada pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Pavilion petir angin sepertinya memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti di tubuh indah Feng Qing'er saat dia berbicara dengan lembut. Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis itu Qing Luan adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya menunjukkan kebanggaan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Dia memang mendambakan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa komitmen di hadapan kata-kata Lei Zunze. Huang Quan Zunze di sampingnya mengerutkan kening. Wang Chen bisa dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit celah jika dibandingkan dengan Feng Qing'er. Tampaknya posisi pavilion musim semi kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama pertemuan besar musim ini. Pavilion musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 pavilion. Namun, Huang Quan Zunze tidak berdaya untuk memperbaiki ini. Bagaimanapun, pavilion musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 pavilion lainnya dalam hal metode mendandani generasi muda. Mata Xiao yang tertuju pada Feng Qing'er saat dia duduk di kayu perak. Dia selalu merasakan sedikit bahaya saat menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Matanya meluncur saat mereka perlahan menyapu arena. Saat ini, di setiap sudut arena ada beberapa kompetitor yang berdiri dengan wajah waspada. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentunya mereka yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti pertemuan besar ini pasti bukan orang biasa. Mereka adalah mereka dengan bakat pelatihan luar biasa, atau orang-orang yang didukung oleh faksi yang kuat. Tempat ini memang layak untuk dijadikan dataran tengah. Bahkan di wilayah sudut hitam, orang akan kesulitan menemukan beberapa Dou Huang muda. Tidak disangka bahwa pertemuan besar 4 pavilion telah menarik begitu banyak dari mereka. Xiao Yan mendesah pelan. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Dou Qi dengan orang-orang terkuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak talenta. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba akan ada kuda hitam lengkap muncul. Hah! Sementara Xiao Yan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Ya, yang terkejut keluar dari mulutnya. Tempat di mana mata Xiao Yan berhenti secara kebetulan adalah sudut arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Punggung orang ini menghadap Xiao Yan. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan merasa punggung ini agak akrab karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar semacam ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak pasti, pria berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya, dan tombak panjang muncul dan muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat garis luar wajahnya. Xiao Yan tercengang sesaat saat melihat wajah yang dikenalnya dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi tertegun melintas di matanya. Lin Yan. Apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan adalah Lin Yan yang telah menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk melakukan retret, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama. Tak disangka Xiao Yan benar-benar bisa bertemu orang ini di tempat ini. Kejutan di mata Xiao Yan berangsur-angsur mundur dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dataran tengah kurang dari setengah tahun, tapi dia sebenarnya telah bertemu dengan beberapa orang yang dikenalnya sejak saat itu. Nasib benar-benar tidak bisa ditebak. Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai.
Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat semua orang berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara lemahnya bergema di telinga semua orang.